Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Pengakuan dosa. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan karena kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa terhadap sesama melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang telah banyak menyimpang dari jalan dan kehendak Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 32 bait yang ke-1. Kami mengaku di hadapan-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, bahwa kami telah berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, dan dengan tindakan kami. Oleh sebab itu, kasihanilah kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa kami, dan pimpinlah kami menuju hidup yang kekal. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Selaku hamba Tuhan kita Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Jemaat persilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan nas almanak yang telah ditetapkan, yaitu diambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-31. Dengan perikop di atas Allah, di atas semua Allah. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang menduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar,
di dalam tanah, sudah juga Ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyeru segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Kita sambut pembacaan Alkitab dengan menyanyi nyanyian Kidung Jemaat nomor 54 bait yang ke-1. Setelah itu kita mendengarkan puji-pujian dari Bapak Insinyur Hendro Ngantung yang berjudul Ku Berserah Kepada Allahku. Bapak Insinyur Hendro Ngantung, disilakan.
berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, di gua singa saat disesat, dalam perang atau senang. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala terus membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Terima kasih kepada Pak Hendro Ngantung. Selanjutnya kita akan mendengarkan pelayanan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Syukur kepadamu ya Bapa di surga, atas pagi hari yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Dengan semangat dan kekuatan yang baru yang datangnya dari Tuhan, kami menghadap tahta hadirat Tuhan yang Maha Kudus, membawa seluruh keberadaan hidup kami kepadamu. Kami memohon Tuhan, Engkau memberkati kami, agar kami boleh hidup dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Firman yang sebentar lagi akan Tuhan beritakan bagi kami, kiranya menjadi terang dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk menjalani hidup ini dengan tetap percaya kepada Tuhan. Karena kami yakin di dalam Tuhan, hari-hari hidup kami akan lebih baik. Dan kami memohon kiranya Tuhan meletakkan hikmat-Mu bagi kami,
agar kami boleh mengerti setiap kehendak Tuhan melalui firman-Mu ini bagi hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sedang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini diambil dari kitab Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya minta kita membacanya secara bergiliran. Saya akan membaca dari ayat yang ke-29, Ibu Bapak pada ayat yang ke-30, dan kita membacanya sampai selesai. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya, kemudian perempuan itu melayani mereka. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini membawa semangat dan kekuatan yang baru bagi kita sekalipun kita masih dilanda pandemi COVID-19. Tetapi hidup di dalam Tuhan kiranya tetap menguatkan kita untuk bisa menjalani hidup ini. Dan saya juga menyapa sidang jemaat yang ada di rumah, Shalom. Semoga jemaat yang ada di rumah juga tetap ada dalam keadaan sehat dan diberkati di dalam Tuhan. Nas kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE dan berdasarkan pada hari pensiun GKE, diambil dari kitab Perjanjian Baru dari Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-39. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita setiap hari kita sering berjumpa dengan orang-orang yang menderita dan mencari kebahagiaan. Mereka pada dasarnya juga menaruh harapannya kepada Tuhan dan mencarinya terus-menerus dalam doa-doa mereka. Dan itu sebabnya saudara-saudara, kita sering bertemu dan melihat bagaimana ada banyak orang yang juga ingin bertemu dan mengalami Tuhan. Dan ini merupakan keinginan orang-orang percaya, apalagi saat menghadapi kesulitan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop kita pada hari ini merupakan bagian dari perjalanan Yesus bersama-sama dengan para murid, di mana diceritakan dalam nas kita pada hari ini, mereka berada di dalam sinagoga di Kapernaum. Ia mengajar
dan menyembuhkan. Dan selanjutnya ia bersama para muridnya keluar dari sinagoga itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di tempat lain. Dan orang pertama, saudara-saudara, yang mengalami kuasa Yesus adalah ibu mertua Simon Petrus yang sedang sakit demam. Diceritakan bahwa wanita itu pada akhirnya disembuhkan oleh Yesus. Dan sebagai ungkapan syukurnya, ia melayani Yesus dan murid-murid. Ini merupakan sebuah sikap sebagai ungkapan syukur dari kesembuhan yang sudah ia alami. Selanjutnya, kita juga melihat bagaimana Yesus pada akhirnya mengakhiri perjalanannya itu dengan menyembuhkan semua orang sakit dan yang kerasukan setan yang datang dari berbagai daerah sekitarnya. Dan lihatlah saudara-saudara bahwa pada hari itu Yesus benar-benar menunjukkan dirinya sebagai Allah yang berkuasa dalam sabda dan dalam karyanya di tengah-tengah dunia ini. Bahkan dikatakan setan-setan tidak diperbolehkan berbicara, karena pada dasarnya mereka mengenal Yesus dan mereka juga takluk di hadapannya. Tetapi Yesus tidak mengizinkan para setan berbicara, karena sesungguhnya sekalipun mereka mengetahui siapa Yesus dan kuasanya, tetapi mereka tidak mau taat dan setia kepada Yesus. Karena itulah Yesus melarang para setan-setan itu untuk berbicara. Dan di hari berikutnya saudara-saudara, dikatakan bahwa kemudian Yesus memulai dengan berdoa. Ia mau menyampaikan kepada Bapa di surga rasa syukurnya atas pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakannya dengan sempurna, terutama dalam pelayanannya menghadirkan kerajaan Allah. Dan ketika itulah saudara-saudara, Simon dan teman-temannya menemui dia dan berkata dalam ayat yang ke-37, "Semua orang mencari engkau." Ia menjawab mereka, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Itu dinyatakan oleh Yesus dalam ayat yang ke-38. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui cerita ini ingin mengatakan kepada kita beberapa hal, di mana Yesus selalu menjadi sosok yang sejati bagi kita semua dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu yang mau ditampilkan bagi kita yang pertama-tama dalam hal ini ialah bahwa Yesus adalah model bagi kita dalam bekerja. Lihatlah, ia bekerja selama seharian tanpa kenal lelah, tidak bersungut-sungut, tetapi berprinsip seperti yang ia katakan, "Untuk itulah aku telah datang." Saudara-saudara, kita pun harusnya berprinsip yang sama bahwa kita datang untuk bekerja, melayani keluarga, gereja, dan masyarakat, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan di dunia ini. Tetapi bukan berarti lalu melalaikan tugas dan tanggung jawab kita untuk hidup bersekutu di dalam Tuhan. Karena pada masa sekarang ada banyak orang yang melupakan Tuhan di dalam hidupnya. Karena ada satu semboyan yang mengatakan waktu adalah uang. Sehingga tidak heran apabila ada banyak orang yang pada masa sekarang berprinsip untuk menjadikan waktu itu sebagai cara untuk mendapatkan uang. Bekerja segiat mungkin tanpa kenal lelah, dengan harapan bahwa ia bisa mendapatkan uang dan bisa memperoleh masa depan yang lebih baik. Saya rasa ini memang menjadi harapan setiap orang. Tetapi bukan berarti kemudian kita melupakan waktu kita untuk hidup bersekutu di dalam Tuhan.
Karena waktu yang Tuhan berikan itu pada akhirnya ada batasnya. Karena seperti yang dikatakan, waktu kita bukan waktu Tuhan. Waktu kita mungkin kita ingin menjalani sepanjang waktu ini dengan memperoleh apa yang menjadi keinginan kita, harapan kita. Tetapi ingatlah saudara-saudara bahwa waktu yang diberikan Tuhan itu terbatas bagi kita. Seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah, ada waktu untuk hidup, tetapi ada juga waktu untuk mati. Dan ini menjadi kenyataan hidup yang harus kita hadapi, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya di dunia ini akan berakhir. Bekerja mungkin menjadi solusi bagi kita untuk memperoleh uang, mendapatkan kekayaan, supaya status, kedudukan kita menjadi lebih baik di hadapan manusia. Tetapi bagaimana di hadapan Tuhan? Karena itulah dalam hal ini Yesus mengajarkan satu prinsip bagi kita. Untuk itulah aku datang. Tetapi dalam prinsip tersebut Yesus membatasi waktu-waktunya. Karena itu kita bisa melihat dalam karya pelayanan Yesus, ada saat bagi dia untuk bekerja, melayani banyak orang, menyembuhkan dan menyatakan kuasanya. Tetapi ada saat di mana Yesus kemudian pergi dan mencari tempat yang hening bagi dia untuk bersekutu dengan Bapanya. Kemudian hal yang kedua saudara-saudara yang bisa kita pelajari dari nats kita pada hari ini ialah bahwa Yesus adalah seorang pendoa. Ia tidak hanya bekerja saja tetapi menggunakan waktu istimewa untuk berdoa, bersatu dengan Bapa. Saudara-saudara, seringkali kita membenarkan diri dengan mementingkan kerja, beralasan sibuk, sehingga kita lalai berdoa. Seharusnya sikap seperti ini membuat kita malu di hadapan Tuhan. Karena Yesus yang berkuasa saja, ia menyediakan waktunya untuk berdoa. Ia mengambil waktu yang tepat bagi dia untuk bisa hening sejenak bersama-sama dengan Bapanya. Karena disitulah ia akan merasakan bagaimana Bapa hadir dalam hidupnya. Demikian pula lah kita. Kita pun perlu untuk berdoa. Jadi berdoa bukan hanya ketika kita meminta, membutuhkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu. Tetapi doa juga menjadi salah satu bagi kita untuk bersatu dengan Bapa kita dan merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Itulah yang lebih utama, yang patut kita alami dalam hidup kita. Karena ketika kita mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, disitulah kita akan merasakan damai sejahtera Tuhan melingkupi hidup kita. Kemudian hal yang ketiga saudara-saudara, melalui nas ini, kita juga dipanggil untuk menjadi pemberita Injil. Di mana kita harus bisa menghadirkan kerajaan Allah melalui perbuatan-perbuatan baik dan dengan sukacita di dunia ini. Perbuatan-perbuatan baik itu bukan hanya ketika kita mampu memberikan sesuatu bagi orang lain, sehingga orang merasa bahagia, sehingga orang merasakan sukacita. Tetapi juga melalui perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang membuat orang hidup dalam sukacita dengan Tuhan. Jangan perkataan-perkataan yang membuat orang bisa marah, membuat orang sedih. Karena pada dasarnya memang manusia selalu membenarkan dirinya sendiri. Sehingga selalu menganggap orang lain tidak lebih benar dari dirinya. Itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tidak peduli siapakah orang itu.
Sekalipun mungkin dia seorang pendeta. Tak jarang orang juga bisa memperkatakan pendeta dengan hal-hal yang tidak benar. Yesus juga mengalami hal-hal yang sama seperti itu. Dalam pelayanannya Yesus juga mengalami begitu banyak tantangan. Ada orang yang dengan penuh sukacita menyambut dia, tetapi ada juga yang tidak dengan sukacita menyambut dia. Tetapi seperti yang Yesus katakan, apabila ada orang yang menolak engkau, kebaskanlah debu di kakimu. Itu mau menyatakan bahwa apabila ada orang menolak seorang pelayan Tuhan, kita bisa saja menjadikannya sebagai satu hal sama dengan menolak Tuhan. Karena ketika seorang pelayan hadir di tengah-tengah jemaat, itu berarti ia hadir sebagai hamba Tuhan. Nah, karena itulah saudara-saudara, kita pun harus menyatakan damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan kita setiap hari. Jadikanlah perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita membawa sukacita bagi orang lain. Jangan membuat orang marah, membuat orang cemas, membuat orang khawatir, apalagi membuat orang pada akhirnya merasa dendam. Tapi jadikanlah kehadiran kita sebagai cara bagi kita untuk menunjukkan damai sejahtera Allah, mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan tugas ini bukan hanya menjadi tugas hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penatua, diakon, guru agama, para penginjil, tetapi juga semua orang yang percaya kepada Kristus. Karena seperti amanat agung Kristus, pergilah dan beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Dan ini menjadi salah satu perintah Tuhan yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita. Karena itulah saudara-saudara, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, secara khusus bagi mereka yang menderita, menjadi panggilan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu kita dipanggil untuk mengikuti teladan hidup Yesus, supaya setiap orang terlibat aktif menghadirkan kerajaan Allah, mulai dari dalam dirinya sendiri, dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan negara. Supaya dengan demikian Injil kerajaan Allah hadir di dalam dunia ini. Dan ada banyak orang yang percaya kepada Kristus, sama seperti kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena itu jadikanlah diri kita sebagai warta kerajaan Allah, supaya kita bisa menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa. Jadikanlah kami sebagai alat bagi-Mu ya Tuhan, untuk menyatakan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah dunia ini. Supaya kami sungguh-sungguh hidup meneladani Kristus. Meskipun kami tahu bahwa sama seperti Kristus, tidak semua orang menyambut kehadirannya dengan penuh sukacita. Tetapi mampukan kami, teguhkan dan kuatkan iman kami, agar kami terus menjadi alat damai sejahtera Tuhan, mewartakan kerajaan Allah yang hadir di tengah-tengah dunia ini, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan semangat dan kekuatan di dalam diri kami untuk tidak mudah putus asa, untuk tidak mudah lemah di dalam setiap panggilan kami. Karena kami percaya ketika Tuhan mengutus kami, maka disitulah Tuhan akan menyertai kami.
Dan sesuai dengan janji Tuhan, Ia tidak akan pernah meninggalkan kami sekalipun kami ditolak, kami dianiaya, kami dihina. Bahkan kami tidak dianggap. Karena ketika seseorang menolak kehadiran hamba-hamba Tuhan, itu sama artinya mereka menolak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang meneguhkan kami dan memberikan kekuatan serta semangat yang baru bagi kami untuk terus melayani Tuhan dan meneladani Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami pun bersedia untuk mewartakan kerajaan Allah. Menjadi sosok seseorang yang terus dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan menjadi seorang yang terus mendirikan menara doa sebagai cara bagi kami untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Bapa yang di surga, pada hari ini kami bersyukur karena kami boleh memperingati hari pensiun di GKE. Karena itu kami mau berdoa bagi para pekerja-pekerja gereja GKE yang telah purna tugas. Kami bersyukur Tuhan, mereka telah Tuhan pakai untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dengan segala tantangan dan perjuangan yang harus mereka hadapi. Bahkan mereka setia terhadap panggilan Tuhan, sekalipun mereka harus menderita, sekalipun mereka harus menerima gaji apa adanya, tetapi mereka tetap menerima panggilan Tuhan sampai pada akhirnya. Secara khusus para pendeta yang telah emeritus, yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sampai akhir, sekalipun ada banyak godaan-godaan dunia yang membawa mereka untuk menolak panggilan Tuhan, untuk menolak ditempatkan di tempat-tempat yang penuh dengan tantangan, tetapi mereka tetap setia memenuhi panggilan Tuhan. Karena itu berkatilah mereka ya Tuhan yang telah emeritus, yang telah purna tugas menjalankan tanggung jawab mereka dengan setia dan dengan penuh tanggung jawab. Peliharalah hidup mereka, selalu berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, agar mereka tetap semangat untuk hidup di dalam Tuhan, dan selama mereka masih mampu berkarya dan melayani Tuhan, kiranya Tuhan perlengkapi kehidupan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati segenap keluarga mereka, supaya kehidupan mereka tetap tercukupi oleh Tuhan, sehingga kemurahan Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi semua anggota jemaat Tuhan yang telah pensiun, baik mereka yang bekerja di swasta maupun pemerintah. Kami memohon kiranya Tuhan Kau memberkati mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka tetap diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan, dan bimbinglah mereka untuk terus melayani Tuhan di tengah-tengah kesempatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Secara khusus mereka yang telah membaktikan diri mereka dalam pelayanan secara penuh. Kiranya Tuhan memimpin kehidupan mereka dan memberkati segenap keluarga mereka. Begitu pula kami berdoa bagi pelayan gereja secara umum dan khususnya GKE yang hingga saat ini masih Tuhan pakai untuk melaksanakan tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami memohon Tuhan Kau memberkati semua pelayan-pelayan gereja-Mu, agar mereka terus diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Secara khusus mereka yang ditempatkan di daerah-daerah terpencil yang penuh dengan tantangan dan perjuangan, untuk bisa bertemu dengan jemaat mereka.
Kiranya Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau menolong mereka, Engkau memampukan mereka, supaya dengan segala kemampuan yang mereka miliki, mereka tetap dipakai oleh Tuhan melayani Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah perjuangan yang tidak mudah untuk mereka hadapi. Karena kami yakin bahwa jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan Sinode Umum yang ke-24 GKE yang akan dilaksanakan pada bulan April 2021 di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Kami memohon Tuhan Kau memberkati pelaksanaan Sinode Umum ini supaya segala persiapan dan yang akan dilakukan itu boleh dilaksanakan dengan baik. Engkau berikan hikmat bagi setiap panitia yang dipakai oleh Tuhan, supaya semua yang direncanakan, yang baik, yang berkenan bagi Tuhan, itu diberkati oleh Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, secara khusus kami mau mendoakan kehidupan jemaat Tuhan yang ada di GKE Hosiana ini. Kami memohon Tuhan Kau memberkati kehidupan jemaat-Mu, agar jemaat Tuhan terus dipelihara di dalam Tuhan, secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Teguhkan dan kuatkan iman mereka untuk tetap setia melayani Tuhan, bahkan mendukung setiap pelayanan-pelayanan gereja milik Tuhan, agar melalui peran serta mereka, gereja terus bertumbuh, pelayanan terus ditingkatkan, dan pembangunan gereja baik secara fisik maupun secara rohani bisa terus dilaksanakan dengan baik. Berikan kekuatan, kesehatan, dan biarlah berkat Tuhan terus tercurah bagi anggota jemaat Tuhan, sehingga mereka terus dipelihara di dalam Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan, melalui segala usaha dan kerja mereka, bahkan dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Bagi saudara kami Nyonya Asiana yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah setelah sekian hari dia harus dirawat di rumah sakit. Dan dalam masa perawatan ini ada harapan bahwa kuasa Tuhan boleh dinyatakan baginya. Karena itu biarlah Tuhan Kau memberkati segala upaya pengobatan yang saat ini dilakukan. Dan apabila ada rencana keluarga untuk membawanya ke rumah sakit Banjarmasin, kiranya Tuhan memberkati seluruh rencana yang tengah direncanakan oleh seluruh keluarga ini, supaya rencana mereka ini boleh diberkati di dalam Tuhan. Mereka dilindungi oleh Tuhan dan boleh mengantar orang yang mereka kasihi ini ke rumah sakit yang mungkin mampu memberikan kesembuhan baginya, sehingga usaha mereka tidak menjadi sia-sia. Karena mereka percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti dinyatakan dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan memberkati seluruh rencana ini dan menyatakan kesembuhan bagi saudara kami Nyonya Asiana ini. Demikian pula kami berdoa bagi Ibu Walter Pandung. Kami menyerahkan dia kepada Tuhan dalam kondisinya yang lemah, yang tidak berdaya, yang hanya bisa juga terbaring sakit. Bukan hanya karena sakit tetapi juga karena usia yang sudah lanjut. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Engkau nyatakan baginya. Biarlah Tuhan terus meneguhkan dan menguatkan imannya, agar ia tetap percaya dan berharap kepada kuasa pertolongan Tuhan. Dan kami serahkan pula seluruh kehidupan kami di hari-hari selanjutnya. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa terus menjalani kehidupan ini dengan kekuatan dan semangat di dalam Tuhan. Karena kami yakin bahwa segala pergumulan yang kami alami di tengah-tengah dunia ini pada akhirnya akan berakhir berdasarkan pada kehendak Tuhan. Karena itu mampukan kami untuk tetap bersabar dan setia dalam pengharapan kami.
di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama sekalian dengan orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Inilah saatnya kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata melewati persembahan yang kita bawa hari ini. Karena persembahan hari ini tersedia satu kotak kolekte yang berada di depan maupun di samping kiri kanan Bapak Ibu Jemaat, dan satu kantong kolekte yang dimana dipergunakan untuk kesejahteraan para pensiun GKE. Adapun nas pengantar untuk persembahan kita pada pagi hari ini, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih buat anugerah yang Kau berikan sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati kami jemaat-Mu yang memberi ataupun yang belum sempat memberi, agar kehidupan kami selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari NKB nomor 199, bait pertama sampai yang kedua. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Besar pemahamannya di
Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Sidang jemaat, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.